Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dan juga membahas tentang matematika di bab terakhir di semester ini, yaitu tentang pengolahan data. Langsung aja ya, kita akan menyaksikan sama-sama penjelasannya untuk lebih jauh. Check it out. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di slide-nya atau di materi yang kita tulis sama-sama kemarin. Jadi di bagian ini kita akan lebih belajar tentang bagaimana data itu akan kita apakan ya. Apa itu data ya? Data itu adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta gitu ya. Misalnya absensi siswa gitu ya, jumlah siswa yang ada di kelas, misalnya usia siswa yang ada di kelas, atau misalnya berapa jajan siswa di kelas, itu data. Jadi gimana caranya bisa kita dapatkan data yang real. Data itu juga ya kita bisa dapatkan dari dua cara. Satu, pencatatan langsung ya. Pencatatan langsung ini caranya dengan wawancara atau bertanya ya. Wawancara itu bertanya, penelitian dan pengukuran. Jadi ketika kita bertanya, kita langsung tulis tuh ya. Itu namanya pencatatan langsung. Yang kedua ada dengan cara kuesioner. Kuesioner ini kita caranya dengan memberikan sebuah formulir atau lembar-lembar isian gitu ya. Kan biasanya kita kalau daftar sesuatu sekolah atau misalnya les atau misalnya apa ya, lembaga-lembaga lain, kita akan diberi formulir. Nah, kuesioner itu seperti itu. Contohnya ini nih. Ya, kita zoom sedikit. Contohnya seperti ini. Oke. Ini contoh dari kuesioner ya, kuesioner olahraga. Jadi, manakah kegemaranmu ya? Adalah tanda silang pada kotaknya. Misalnya kita gemarnya mulai dari futsal dan sepak bola, maka kita bisa checklist. Nah, kita bisa nanti hitung nih kelas 5 banyaknya mana, apakah futsal dan sepak bola atau basket dengan volley dan lainnya. Itu cara untuk mengambil data ya. Jadi mencari data itu ada dua, satu dengan pencatatan langsung, dua kuesioner. Nah, setelah data diapakan? Setelah data didapat, tentunya kita akan dibaca ya, baca data itu. Langsung aja ya, kita bisa membacanya dengan seperti ini ya, contohnya. Kita punya data tentang berat badan siswa kelas 5, ada 10 orang, sehingga kita melihat ada 10 berat badan ya, angka berat badan. Satu ada 32, ada 33, 33 lagi, 34, 32, 31, 35, 34, 35 dan 37. Oke. Dari data yang 10 tadi, kita bisa memperoleh informasi. Satu, misalnya begini, informasinya kita bisa jabarkan menjadi gini. Ada satu orang yang 31 kilo, ada dua orang yang 32 kilo, dua orang pula yang 33 kilo, ada dua orang yang 34 kilo, ada dua orang yang 35, ada satu orang yang 37. Dari mana data-data itu kita bisa baca? Dari tadi yang di atas ya. Dari sini ya, dari sini kita bisa lihat ada tiga-tiganya ada dua, 34-nya ada dua ya, 32-nya ada dua, dan 35-nya ada dua, sehingga kita bisa sebut ada dua orang yang berat badan seperti itu. Lalu informasi lain yang bisa kita dapatkan atau tafsirkan data ya, bahwa berat badan siswa tertinggi 37 ya, karena tidak ada angka tertinggi lagi selain 37, dan terendah adalah 31 kilo. Oke, seperti itu. Itu tadi kalau misalnya data yang kita dapatkan dalam bentuk biasa gitu ya, dalam bentuk deretan angka saja. Gimana caranya untuk menafsirkan data dalam tabel? Nih, seperti ini contohnya ya. Nih. Kita ada kota A sampahnya 400 ton, kota B 250, kota C 100, kota D 300. Ya, dari informasi di atas kita tahu bahwa ya kota A produksi sampahnya 400, B 250 dan seterusnya. Atau informasi yang lain yang bisa kita dapatkan adalah produsen atau kota yang memproduksi sampah paling banyak adalah kota A gitu ya. Dan juga kita bisa tahu bahwa jumlah produksi sampah keempat kota itu kalau ditambahkan atau totalnya ya, jumlah itu ditambahkan adalah 1050 ton. Itu cara membaca data dari tabel gitu ya. Nah, ini kita membaca dari diagram. Diagram itu sebuah bentuk gambar ya. Jadi tidak selalu harus angka-angka gitu ya data itu.
kita bisa lihat nih ya, dari data pekerjaan orang tua siswa, kita lihat di sini tidak ada angka, tapi ada gambar-gambar orang saja. Jenis pekerjaannya PNS, ada 4 gambar orang di banyaknya siswa. Pegawai swasta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar siswa ya. Dan wirausaha ada 5 gambar siswa. Di bawahnya ada keterangan, kita harus perlu teliti. Satu gambar itu mewakili 2 orang siswa. Sehingga kalau misalnya tadi di gambarnya ada 4 orang gambar ya, 4 orang gambar mewakili 4, berarti PNS itu ya, kita bisa lihat di bawah. Orang tua siswa yang bekerja di PNS ada 4 gambar ya, karena satu gambar mewakili 2 orang menjadi 4 kali 2. Jadi yang siswa yang orang tuanya kerja PNS ada 8 orang. Begitu juga seterusnya ya, yang pegawai swasta 6 kali 2 ya, 12 orang, yang wira swasta ada 5 kali 2, 10 orang. Sehingga kita bisa tahu bahwa jumlah siswanya itu ada 30 orang ya, 30 orang kalau dari sini. Dan paling banyak adalah pegawai swasta. Selanjutnya, cara baca diagram batang. Ya. Kalau dari diagram batang kita bisa lihat di sini ada ya, kita harus lihat di sini ada ke atas itu berarti banyaknya siswa nih, atau apa nih, kuadran Y ya yang ke atas, dan yang ke samping atau kuadran X adalah nilai. Jadi kita bisa ambil kesimpulan karena yang pertama nilai 60 ini segaris dengan 4, sehingga banyak siswa yang memperoleh 60, ada 4 siswa ya. Yang nilainya 70, ini lihat, kita lihat nilai 70 banyak siswanya adalah 7 orang. Kenapa 7 orang? Karena ada di antara garis 8 dan 6. Nilai yang 80 ada 9 orang ya, 80 9 orang karena ada di antara garis 10 dan 8. Yang 90 ada 10. Kenapa? Karena tepat di garis 10. Oke. Ya, nilai hasil ulangannya menjadi paling besar 90 dan paling kecil 60. Nah, ini seperti tadi. Kalau ditanya jumlah siswa, berarti tinggal kita tambahkan 4, tambah 7, tambah 9, tambah 10. Hasilnya 34 siswa. Itu cara baca diagram batang. Berikutnya ada cara baca diagram garis ya. Sama seperti tadi diagram batang, tidak terlalu beda jauh. Kita harus perhatikan ininya ya, yang di samping-sampingnya, yang Y ke atas dan yang X. Y-nya, kuadran Y-nya ada hasil panen dan ada tahun gitu ya. Dari garis ini kita lihat garis titik pertama itu tahun 2014 ya. Ada di angka 20. 20-nya ini hasil panen satuannya adalah ton, sehingga kita baca tahun 2014 ya, tahun 2014 panennya adalah, panen jagungnya adalah 20 ton. Tahun 2015 ada di 25 ton. Tahun 2016 30 ton. Tahun 2017 25 ton. Apalagi yang informasi yang bisa kita dapat bahwa panen tertingginya adalah tahun 2016 ya. Dan panen selama 4 tahun totalnya adalah 100 ton ditambahkan dari 20, 25 tambah 25 tambah 30. Seperti itu ya. Lanjut, ada diagram yang lain yang bisa kita baca adalah diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini khusus biasanya adalah bentuk persen. Jadi kita harus bisa mengubah persen itu ke dalam angka. Bagaimana caranya? Lihat di bawah, kita lihat di bawah. Ya, dari sini kita tahu bahwa ada kegemaran olahraga ya, kegemaran olahraga dari mulai sepak bola, futsal, bulu tangkis dan berenang. Informasinya adalah jumlah siswanya ada 25 ya. Jumlah siswanya ada 25 ya, dari sini ya. 25 siswa kelas 5. Sehingga kita harus mencari berapa sih 32% itu berapa orang? Caranya adalah dari presentasi kegemaran olahraga dibagi 100 dikali 25. Hasilnya adalah 8 ya. Lalu futsal 24% dibagi 100 dikali 25, hasilnya 6. Berenang 16 dikali 25 bagi 100 4, dan 25 kali 28 kali 25 per 100 untuk bulu tangkis, hasilnya 7 gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa olahraga yang paling digemari adalah sepak bola ya, dan paling sedikit disukai adalah berenang. Seperti itu. Kemarin kita belajar tentang membaca data, oke?
Terima kasih untuk yang menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa menjadi jelas. Kemarin sudah merangkum. Semoga bisa juga ini menjadi tambahan agar bisa memperjelas. Setelah ini kita akan membahas satu lagi tahap untuk data ini selain tadi didapat ya, dapat melalui wawancara dan juga atau pencatatan langsung dan kuesioner dan dibaca seperti tadi informasi-informasinya kita bahas sedikit-sedikit lalu nanti akan kita sajikan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.